Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Anggriani, NIM 2021141027, mata kuliah Psikologi Abnormal dan Klinis, dosen pengampu Endang Surtiyoni, Magister Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep normal-abnormal dan bentuk-bentuk gangguan psikologis. Konsep abnormal. Perilaku abnormal seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya, dalam artian yang bertingkah tidak wajar. Biasanya terdapat gangguan mental akibat tekanan yang terus diterimanya. Psikologi abnormal. Psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologis yang mempelajari tentang pola pikir, perasaan, dan perilaku abnormal yang dapat dipandang sebagai gangguan klinis. Psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang berupaya untuk memahami pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang mengalaminya. Penggolongan dan asesmen perilaku abnormal penggolongan. Yang pertama yaitu DSM, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM menggolongkan pola perilaku abnormal sebagai gangguan mental atas dasar kriteria diagnostik yang spesifik. Yang termasuk dalam DSM yaitu yang pertama ada gangguan kecemasan, yang kedua gangguan mood, yang ketiga gangguan kepribadian, yang keempat penyalahgunaan dan ketergantungan zat, kelima gangguan makan, keenam gangguan identitas gender, yang ketujuh skizofrenia, yang kedelapan yaitu gangguan abnormal pada anak dan remaja. Yang kedua yaitu ada rehabilitas dan validitas. Rehabilitas sama dengan konsisten. Yang termasuk dalam rehabilitas konsisten yaitu konsisten internal, stabilitas temporal, reliabilitas antar penilai. Kemudian ada validitas. Validitas sama dengan mengukur apa yang ingin diukur, yang termasuk dalam validitas yaitu validitas isi, validitas kriteria, validitas konstruk. Metode asesmen. Yang pertama yaitu wawancara klinis, yang kedua tes psikologis, intelijensi, dan kepribadian, yang ketiga asesmen neuropsikologis, yang keempat behavioral assessment, yang kelima asesmen kognitif, dan yang keenam pengukuran psikologis. Metode penelitian dalam psikologi abnormal. Yang pertama yaitu metode ilmiah. Metode ini memiliki 3 konsep yaitu observasi, pembentukan, hipotesis, dan menghilangkan hal-hal yang berhubungan tidak dengan kontrol yang tepat. Yang kedua yaitu metode eksperimen. Tujuan dari penelitian psikologi adalah mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa orang memiliki perbedaan dimensi meliputi orang, benda, atau peristiwa. Metode eksperimen merupakan pendekatan untuk menemukan perbedaan variabel individu satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode ini merupakan metode yang mengasosiasikan atau menghubungkan di antara 2 variabel. Metode analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, sehingga dapat memudahkan dalam menentukan serta memprediksikan nilai variabel lain. Yang keempat yaitu metode survei. Metode survei memerlukan suatu kelompok orang atau sampel penelitian yang dinilai mewakili suatu populasi tertentu. Dalam psikologi abnormal, survei-survei yang paling relevan adalah survei yang berfokus pada kesehatan mental dari suatu populasi dan survei yang melaporkan frekuensi dan berbagai macam gangguan psikologi. Yang kelima yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intervensif, terperinci, dan mendalam terhadap PEC2 suatu organisme atau individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Metode studi kasus memperbolehkan peneliti untuk menggambarkan suatu kasus tunggal secara mendetail. Yang keenam yaitu metode naturalistik. Metode observasi naturalistik merupakan metode yang digunakan untuk mengamati perilaku di tempat di mana perilaku terjadi dan secara natural. Penelitian mengamati perilaku subjek secara alami dan tanpa ada situasi yang dibuat-buat. Kemudian yang ketujuh yaitu ada metode epidemiologik. Metode epidemiologik memungkinkan peneliti untuk menganalisis perilaku dari berbagai kelompok populasi atau berbagai setting.
Metode ini dapat memperlihatkan faktor penyebab yang berpotensi dari munculnya gangguan. Perspektif psikologi tentang perilaku abnormal. Yang pertama yaitu psikodinamika. Teori psikoanalisis Freud berasal dari kepercayaan bahwa asas dari masalah psikologi manusia melibatkan dorongan dan konflik tak sadar yang asal mulanya dari masa kecil seseorang. Psikodinamika terbagi menjadi dua, yaitu psikodinamika dan abnormal, yaitu pada orang dengan gangguan psikologi tidak adanya keseimbangan di psikisnya, adanya konflik di bagian-bagian kepribadian, namun juga melindungi self untuk tidak menyadari masalah yang terjadi. Kemudian ada evaluasi terhadap psikodinamika. Psikodinamika membuat kita sadar perilaku yang dilakukan oleh dorongan impuls tersembunyi yang ada pada manusia. Yang kedua yaitu pembelajaran atau behaviorisme. Berfokus pada peran pembelajaran dalam menjelaskan perilaku normal dan abnormal dari perspektif pembelajaran. Perilaku abnormal mempresentasikan pemerolehan atau pembelajaran perilaku maladaptif atau tidak pantas. Dalam pembelajaran atau behaviorisme terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu peran pengondisian klasik, yaitu peran dalam pengondisian klasik dapat menjelaskan perkembangan respon refleksif dan sederhana. Namun, pengondisian klasik tidak bisa digunakan untuk perilaku yang lebih kompleks. Kemudian ada peran pengondisian instrumental, yaitu pengondisian instrumental menerapkan perilaku kompleks seperti belajar, bekerja, bersosialisasi, atau menyiapkan makanan. Kemudian yaitu ada teori sosiokognitif. Teori sosiokognitif memperluas teori pembelajaran tradisional dengan menyertakan peran berpikir atau kognisi dan pembelajaran melalui observasi, yang juga disebut pemodelan atau modeling. Kemudian ada evaluasi mode pembelajaran. Perspektif pembelajaran mengajarkan model terapi yang disebut terapi perilaku yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran secara sistematis untuk membantu seseorang merubah perilaku. Yang ketiga yaitu ada humanistik. Humanistik berpendapat bahwa orang memiliki kecenderungan untuk aktualisasi diri untuk berusaha menjadi apapun yang kamu mau. Dalam humanistik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada evaluasi model humanistik, yaitu kekuatan utama dari pendekatan humanistik fokusnya pada pengalaman sadar seperti struktur psikis. Kekuatan aktualisasi diri tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Kemudian ada kognitif. Perspektif kognitif adalah suatu cara pandang yang menjelaskan perilaku sosial dengan cara memuratkan pada bagaimana kita menyusun mental atau pikiran, perasaan, dan memproses informasi yang datangnya dari lingkungan. Yang kelima yaitu ada perspektif vulnerability stress. Perspektif ini menghubungkan antara fokus faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Vulnerability mengacu pada satu atau sejumlah karakteristik individu yang meningkatkan peluang bagi berkembangnya suatu gangguan. Stres mengacu pada suatu kondisi lingkungan individu yang menyebabkan kesulitan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.